Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan channel Bamir Witles. Kali ini admin akan membahas materi dari kitab Bahaya Lisan pada bab yang pertama, Ghibah dan Namimah bagian kedua. Tema pembahasan, perbedaan antara ghibah dan namimah. Apa itu ghibah dan namimah? Membicarakan kejelekan orang lain itu ada 3 tingkatan yang kesemuanya tentu saja sangat dibenci oleh manusia. Bahkan Allah pun sangat membenci penggunjing ini, dengan memberikan perumpamaan bahwa mereka seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Ketiga tingkatan itu adalah 1. Ghibah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan. Baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriahnya dan sebagainya. Caranya pun bermacam-macam, di antaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-ngolok. Adapun kejelekan dari menggibah ini sebagaimana disebutkan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Adapun yang dimaksud ghibah disebutkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kamu, apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya. Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2589, bab diharamkannya ghibah. Wajib bagi orang yang hadir dalam majelis yang sedang menggunjing orang lain, untuk mencegah kemungkaran dan membela saudaranya yang dipergunjingkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat menganjurkan hal demikian, sebagaimana dalam sabdanya, barang siapa menolak ghibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak menghindarkan api neraka dari wajahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. 2. Ghibah dan menfitnah. Ghibah dan menfitnah, menuduh tanpa bukti, sama-sama keharaman. Namun untuk ghibah dibolehkan jika ada tujuan yang syar'i, yaitu dibolehkan dalam 6 keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. 6 keadaan yang dibolehkan menyebutkan, aib orang lain adalah sebagai berikut. Mengadu tindak kezaliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang. Semisal mengatakan, si fulan telah menzalimiku. Meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali pada jalan yang benar. Semisal meminta pada orang yang mampu menghilangkan suatu kemungkaran, si fulan telah melakukan tindakan kemungkaran semacam ini, tolonglah kami agar lepas dari tindakannya. Meminta fatwa pada seorang mufti seperti seorang bertanya kepada mufti, saudara kandungku telah menzalimiku demikian dan demikian. Bagaimana caranya aku lepas dari kezaliman yang ia lakukan? Mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang perawi hadis.
Membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat terhadap maksiat yang ia lakukan, bukan pada masalah lainnya. Menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah ma'ruf dengannya seperti menyebutnya si buta. Namun jika ada ucapan yang bagus, itu lebih baik. Syarh Sahih Muslim, 16-124-125. Ada juga yang membela diri ketika diingatkan, tapi yang saya beritakan tentangnya ini adalah benar Ustadz. Ketahuilah saudara, bahwa ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain yang bila dia mendengar dia akan tidak suka hal tersebut, meskipun itu benar adanya hukumnya tetap haram. Sedang bila yang diceritakan ada sisi bohongnya, maka itu disebut namimah. Sedang bila yang diceritakan itu tidak ada benarnya sama sekali, itu namanya fitnah. Ketiganya termasuk dosa besar yang harus kita jauhi. 3. Namimah. Namimah adalah menukil, memindahkan, ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan atau persaudaraan di antara keduanya. Biasanya memang ada unsur kebenarannya, namun ditambah dan dikurangi oleh pelakunya dengan tujuan tertentu dengan menambahi kebohongan. Allah dan Rasul-Nya sungguh telah mencela orang yang berbuat namimah dan melarang kita mendengarkan ucapannya. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa." Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 10-12. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga, orang yang katat yakni ahli namimah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga, ahli namimah." Hadis riwayat Imam Muslim. Maka berhati-hatilah kita terhadap bahaya sifat yang satu ini. Sebab yang namanya ghibah dan namimah ini terkadang muncul tidak secara disadari ketika kita sedang mengobrol dengan teman. Jika kita sampai meninggal kita belum terampuni Allah, maka kita bisa terancam tidak masuk surga. Semoga kita tidak termasuk orang yang berbuat demikian. Hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.